malam kawan-kawan. Selamat malam hadirin ya rahimakumullah. Sesuai janji gua, malam ini kita akan bahas tentang Jung. Gua beres baca buku ini sekitar bulan awal 2020 sebenarnya, jadi di Maret April 2020. Hello Aul, yang mana sebenarnya ini buku pertamaku yang aku baca tentang Jung, tentang Carl Gustav Jung, salah satu tokoh psikoanalis yang juga lagi gue garap di satu buku. Buku ini menarik banget karena ini membahas tentang teori klasik yang penerapan teori ini juga menjadi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian menurut gue untuk beberapa ranah keilmuan, terutama di psikologis, yang bisa menjadi tinjauan literatur untuk kawan-kawan sekalian. Nah, di The Spirit in Man and Art and Literature ini banyak sekali hal yang perlu kita ketahui dan dibahas di dalamnya. Nah, sebagai pembuka, aku akan share sebenarnya bagaimana beberapa tinjauan historis dari Jung sendiri, bagaimana dia salah satu muridnya Freud dalam masa itu, dan Jung berbicara tentang psikologi dalam tanda kutip, dalam hal ini psikoanalis yang bisa berhubungan tentang sastrais saja begitu, hal-hal yang berbentuk dengan seni. Nah, ini juga menguatkan tentang bagaimana psikomedis melalui psikoanalitis, melalui puisi dan prosa sebenarnya. Jadi dalam buku ini banyak sekali, atau banyak aja beberapa karya Jung yang cukup terkenal, yaitu Ulysses, yang mungkin itu menjadi surat cintanya untuk beberapa pendahulunya, termasuk Freud dan dalam ranah psikoanalis. Nah, Jung juga bagaimana menggambarkan Ulysses sebagai representasi dirinya yang lain untuk James Joyce, yang menemani dalam beberapa penelitian dan penemuan-penemuan yang digarap oleh Jung sendiri. Nah, di The Spirit in Man, setelah kita tinjau bagaimana historisnya, sebenarnya tadi gue bilang bagaimana sebenarnya Jung sendiri bisa melihat psikoanalis masuk dalam atau bisa berhubungan dengan sastra. Misalnya dalam pendekatan Freud yang dikutip oleh Jung sendiri itu bahwa mimpi adalah via regia ketidaksadaran. Jadi sebenarnya mimpi itu yang menyelamatkan kita dari masa lalu dan tampak tenggelam dan terlupakan tanpa bisa diangkat kembali. Nah, jadi via regia ketidaksadaran ini yang bisa menjadi mekanisme represi dalam psikoanalis. Dan di beberapa buku Freud, misalnya di The Interpretation of Dream, misalnya bagaimana kita bisa menguasai enigma psike yang tak sadar dalam
ranah empirisisme. Jadi bagaimana sebenarnya kita melakukan aktivitas sadar dalam pengalaman yang terdahulu begitu. Nah, aku akan sedikit membahas bagaimana Ulysses, sebuah monolog. Jadi monolog ini Genesis Essay sebenarnya, yang dipublikasikan di Europa's Review yang ke-7 tahun 92. Nah, catatannya sebenarnya Ulysses ini bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi pijakan bahwasanya Jung sendiri memiliki korelasi psikologi dengan analisis tapi beberapa karya sastra atau prosa puisi Jung sebenarnya sudah terlebih dahulu mampir di beberapa percikan-percikan teorinya begitu. Nah, misalnya dalam sebuah prosa, misalnya saya akan cari prosanya dulu. Nah, misalnya dalam salah satu prosanya Jung, dalam salah satu orasi dalam Ulysses, dalam di sini dia membahas bagaimana transformasi eskatologi menjadi psikatologi, misalnya membuktikan kebenaran tentang diktum Tertullian, yaitu yang anima, antrolitar, dan Kristiana itu. Nah, Ulysses menunjukkan dirinya sebagai antikris yang bersungguh-sungguh dan karenanya membuktikan bahwa katolikismenya masih bertahan. Ia bukan hanya seorang Kristen, melainkan seorang Buddhis. Dia seorang Sivais dan seorang Gnostik sebenarnya. Nah, dalam orasinya Jung bisa merepresentasikan demikian. Dalam suara gelembung, yogi putih dewa-dewa, pemander gaib Hermes Trismegistos, lalu ada suara angin, suara laut yang bersiul begitu. Punarjanam Patsiu Panjaup, aku tak ingin kakiku ditarik. Telah dikatakan oleh seseorang, hati-hatilah akan kiri, kultus sakti. Dengan jeritan burung-burung badai, Sakti, Ziva, Bapak yang tersembunyi yang gelap, Aum, Baum, Piaum. Aku adalah cahaya, rumah dan pekarangannya, aku adalah mentega krim mimpi. Jadi sebenarnya Jung di sini menampilkan psikoanalis, bagaimana dia bisa memunculkan warna-warna psikoanalis dalam sebuah seni, dalam sebuah prosa atau dalam sebuah sajak begitu. Itu salah satu sajaknya dalam Ulysses, dan salah satu prosa Jung juga melalui karyanya dalam penciptaan dunia. Misalnya dia membahas bagaimana sebuah sastrais, sebuah karya bisa menaikkan suatu nilai begitu. Kira-kira bentuknya demikian. Pada pencipta dunia pertama-tama menciptakan sebuah dunia yang dalam kesombongannya tampak sempurna baginya. Tetapi ketika melihat ke atas, dia melihat cahaya yang tak dia ciptakan. Oleh sebab itu, dia berpaling ke arah tempat di mana di sana rumahnya terletak. Tetapi di saat dia melakukan hal itu, kekuatan kreatif maskulinnya berubah menjadi persetujuan feminin, dan dia harus mengakui
Segala hal yang sementara hanyalah pantulan. Apa yang tak tercapai di sini mendapatkan penyempurnaan, apa yang tak terjelaskan di sini selesai. Feminin yang kekal masih menarik kita. Ini adalah salah satu bagaimana Jung menampilkan sebuah prosa feminis melalui personifikasi Tuhan dalam sebuah prosanya di salah satu karyanya dalam Labitur in omne volubilis aveum, dalam salah satu karyanya Satires Epistles dan Ars Poetica. Jadi bagaimana Jung melihat peluang untuk bisa menunjukkan atau menampilkan nilai-nilai yang bisa ditampilkan atau bisa disajikan ke publik dengan sebuah karya seni. Salah satunya tentang puisi misalnya. Nah, Jung juga bilang sendiri bahwasannya psikolog akan mengkritik sebuah karya sastra itu sendiri, tapi psikolog juga bisa merepresentasikan subjektifikasi, bisa mempresentasikan pandangan-pandangannya melalui karya sastra. Tapi diferensiasi perspektif itu bisa menjadi bisa menjadi sebuah kanal yang tak melulu tentang metodologis begitu, tapi psikolog sendiri bisa, terutama psikolog psikoanalisa, bisa menampilkan sastra dalam subjektifikasinya begitu. Misalnya dalam sebuah misalnya dari beberapa novel, dia bilang seorang awam akan mendapatkan sisi psikologinya secara sementara. Jadi seorang awam akan melihat bagaimana apa-apa yang disebutnya tadi psikologi itu sebuah hal yang kontemporer. Bisa saja itu hanya sebuah legitimasi sendiri, atau bisa itu benar-benar sebuah diagnosis. Lalu dia bilang dalam misalnya dia membicarakan tentang psike primal, bagaimana pengalaman primordial yang mengoyak sebuah dunia yang tertib, misalnya mengizinkan suatu lirikan sepintas pada jurang yang kedalamnya tak terukur, tempat berada apa yang belum dilahirkan dan hal-hal yang belum mengada. Apakah ia merupakan suatu visi tentang dunia-dunia lain, atau sebuah visi tentang kegelapan spirit, atau sebuah kisah tentang permulaan primal psike manusia? Dia menanyakan tentang itu. Lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah bagian atau bukan dari hal-hal tersebut. Formasi, transformasi, kreasi ulang yang kekal adalah pikiran yang abadi. Jung bilang seperti ini melihat bagaimana dinamika individu begitu, tentang sebuah tatanan kehidupan yang akan dihadapi seorang individu begitu kira-kira. Nah, misalnya dalam buku Francesco Colonna misalnya, dia juga menggambarkan sebuah mimpi sebagai apotesis cinta. Jung melihat representasi cinta sebagai apotesis yang tidak bisa cinta itu tidak bisa mengisahkan hasrat manusia itu sendiri, namun
menjelaskan hubungan anima. Anima kalau yang kita tahu itu tentang anima, shadow, animus, yang teori-teori yang populer mungkin hari ini yang bisa diturunkan adalah seperti itu. Jadi bagaimana dia mempersonifikasi self, mempersonifikasi anima, shadow, bayangannya sendiri, lalu animusnya. Dan itu menarik untuk dilihat dalam bagaimana sebuah mimpi merepresentasikan sebuah apoteosis cinta itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa atau menarik untuk kawan-kawan lihat dan kawan-kawan perdalam sendiri. Saya menutup dengan salah satu sastra Jung. Ini ada pada penutup Ulysses itu sendiri. Sastra ini diekspresikan dalam imaji Homeric Odysseus yang mengurangi selat-selat antara Scylla dan Sybaris. Tapi yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah Jung berada pada tataran sastra Yunani begitu. Jadi simbol-simbol, kata-kata yang disampaikan cukup membuat telinga kita asing kira-kira. Tapi semoga nilainya bisa kawan-kawan tangkap begitu. Misalnya dalam kutipan ini dia bilang Elia, sampan kecil, seberkas cahaya hancur dibuang, berlayar ke arah timur, dekat sisi kapal dan kapal pukat. Di antara kepulauan batuan, melampaui jalan Wapping yang baru, Ferry Benson yang lama, dan dekat schooner 3 lapis Resoven dari Bridgewater dari batu bata. Jadi karya-karya Jung juga patut menjadi salah satu literatur misalnya dalam beberapa tinjauan mungkin yang bisa dilihat antara korelasinya dari psikologi dan sastra begitu. Nah, saya akan membacakan Ulysses yang dimaksud oleh Jung pada tahun 1932. Jadi di Kansas Zurich, Sestres 228, 27 September kala itu 1932, kepada James Joyce. Ini adalah karib Jung selama hidupnya. Saya tidak tahu apakah selama saya membaca ini sebenarnya saya belum menemui titik terang Ulysses itu sendiri. Apakah itu hanya personifikasi atau memang itu ada orang atau subjek yang berbeda. Tapi saya menangkapnya adalah Ulysses adalah personifikasi dari Jung terhadap apa-apa yang dia apa-apa yang telah menemani dia selama ini. Dengan hormat untuk James Joyce, Hotel Elite Zurich, Ulysses Anda telah menghadirkan semacam masalah psikologi yang mengacaukan dunia, masalah yang berkali-kali menimbulkan ketertarikan saya yang dipandang memiliki otoritas tentang masalah-masalah psikologis. Ulysses telah membuktikan diri sebagai sebutir kacang yang sangat keras, dan ia telah memaksakan pikiran saya bukan hanya untuk melakukan apa-apa yang paling keras, melainkan juga lebih kepada perjalanan-perjalanan yang luar biasa, berbicara dari titik tumpu seorang ilmuwan. Buku Anda secara utuh telah memberikan masalah tanpa ujung pada saya, dan saya memikirkannya selama sekitar 3 tahun sampai saya berhasil untuk masuk ke dalamnya. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sama halnya dengan kepada karya Anda yang dahsyat, karena saya belajar satu hal besar darinya. Saya mungkin tak pernah benar-benar yakin apakah saya menikmatinya. Saya mungkin tak pernah benar-benar yakin apakah saya menikmatinya, sebab ia menunjukkan terlalu banyak gerinda, saraf dan materi abu-abu. Saya juga tidak tahu apakah Anda
menikmati apa yang sudah saya tuliskan mengenai Ulysses. Sebab saya tidak bisa membantu mengatakan pada dunia seberapa banyak saya merasa bosan, seberapa banyak saya mengomel, seberapa banyak saya mencaci, dan seberapa banyak pula saya memujanya. 40 halaman yang lari tanpa henti di bagian akhir adalah rangkaian buah persik psikologis yang sangat baik. Saya menduga nenek-nenek iblis mengetahui sangat mendalam tentang psikologi wanita yang sesungguhnya, adapun saya tidak. Begitulah saya hanya mencoba untuk merekomendasikan esai kecil saya pada Anda, sebuah upaya menggalikan dari seseorang yang sepenuhnya asing dan menjadi abu di dalam labirin Ulysses Anda. Anda bisa keluar kembali darinya disebabkan keberuntungan belaka. Bagaimanapun juga Anda mungkin menyimak dari artikel saya apa yang sudah dilakukan Ulysses pada seorang psikolog yang seharusnya seimbang. Demikianlah, tetap dengan ekspresi apresiasi yang paling dalam, Tuan yang terhormat. Hormat saya, Carl Gustav Jung. Jadi surat ini berada di akhir buku ini yang disematkan oleh James Joyce dari Jung. Nah, sampai surat ini pun dibacakan, saya tidak mengerti apakah Ulysses itu adalah sebuah karya, sebuah personifikasi Jung, sebuah karya pula yang diciptakan oleh James, atau merupakan konsolidasi keduanya. Yang menarik adalah yang mungkin yang saya bisa petik ini, saya bisa mengira bahwasannya psikologi bisa seirama dengan sastra begitu, melalui prosa, puisi, dan hal-hal seni lainnya, dan itu bisa menampilkan, menyajikan representasi gambaran fisik mental seseorang yang mungkin kita tidak bisa atau sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita melalui sastra. Rupanya psikologi bisa hadir di sana. Oke kawan-kawan, itu aja mungkin yang mau aku share malam ini. Thank you banget udah mampir, sorry telat. See you next week. Thank you. Assalamualaikum.